Ya teman-teman, kali ini aku sedang bersama seseorang yang sekarang kita kuliah bareng di PPG Prajabatan. Boleh perkenalkan namanya dan sekarang aktivitasnya apa sih? Sekarang aktivitasnya ngikut PPG Prajabatan sampai selesai. Namaku Adawiyah. Ya itu. Adawiyah ini sekarang itu kan PPG Prajabatan. Ya. Nah dulunya tuh pernah ngapain aja sih, mungkin yang kayak aku kan sering nyoba aktivitas gitu. Terus juga sempat di tahun lalu sih sebelum ikut PPG Prajabatan di bulan Mei, aku pernah jadi volunteer. Asik nih volunteer. Pernah jadi volunteer di Pesta Pendidikan 2023 itu dari semua murid semua guru untuk kemarin community officer atau apa sih untuk menghubungi komunitas-komunitas yang ada di semua murid semua guru. Itu sih, mungkin boleh cerita nggak sih kayak pengalaman ya sebagai volunteer atau apa gitu sih. Yang paling berkesan ya. Ya. Volunteer Asian Games kemarin 2018. Itu the big event. The big event. Iya. Yang pernah jadi volunteer. Yang pernah jadi volunteer dan dari berbagai organisasi itu sih yang paling best. Kemarin jadi apa tuh di Asian Games? Aku jadi liaison officer. Liaison officer tuh apa sih, kan kita tahu kayak jadi ya kan di organisasi ataupun di acara gitu kayak kamu jadi LO gitu. Nah kayak kalau misalnya di acara pensi-pensi tuh LO itu yang nemenin gestarnya, yang nemenin kayak bintang tamunya. Nah kalau LO secara definisi itu apa sih kayak? Kalau secara definisi bisa dilihat di KBBI. Tapi kalau untuk aku sebagai LO di Asian Games, kebetulan penempatannya di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kami bersama-sama mendampingi atlet dan hal sebagainya yang berkaitan dengan event di Asian Games dan Wisma Atlet. Oh, kalau kita telah dari license itu apa sih artinya, tuh enggak? Mesti googling sih dulu. Belum ya. Intinya LO itu mendampingi mungkin partisipan dari sebuah acara gitu. Mungkin bisa jadi. Waktu itu kira-kira kan cakupan kerjanya itu di Asian Games dan di Wisma Atlet. Itu tuh ditugaskan mendampingi dari siapa aja sih? Mendampingi apa aja? Kita dibagi shift, dibagi 3 shift. Biar 24 jam itu Wisma Atlet ada pendampingan. Iya. Ada juga liaison officer yang pakai baju oranye tuh yang kalian pernah lihat. Ada yang bajunya biru, itu yang pendamping. Oh, ada beda-beda ya? Beda-beda semua. Dan ada baju, kalau nggak salah ada 3 baju. Yang pertama biru. Itu artinya apa biru? Biru untuk PIC yang tertinggi. Ya, perwakilan negara. Menanggung jawabnya apa itu? Dia biasanya person to person. Dan membawahi kita yang pakai baju orange. Nah, baju orange apa nih? Iya, baju orange itu kita liaison officer benerannya di bagian bawah. Yang baju kuning itu bisa jadi dia volunteer dari pihak luar. Volunteer dari pihak luar? Iya, dari luar negeri atau dari yang lain. Sama sih, tugasnya sama-sama. Ya, orange sama kuning sama? Sama, cuma mungkin ada perbedaan di struktur pokok job desk-nya. Nah, itu kan tadi udah ada yang biru, yang orange sama yang kuning. Nah, kalau misalkan yang ada tuh kan yang orange ya? Yang orange. Orange itu tuh kalau boleh dikasih gambaran, kira-kira tugasnya tuh ngapain aja sih? Secara umum kita ada di banyak tempat ya, ada di dalam Wisma Atletnya. Kita bisa jaga di tempat pertemuan antara atlet dan mungkin para pers, tempat pers. Kita di situ juga jaga biar nggak ada berita hoax. Ya. Terus? Dan beberapa pers yang masuk tuh harus mempunyai izin tempatnya. Gimana tuh? Iya, jadi kalau ada pers yang nggak ada tanda izinnya, itu bisa kita tolak. Kalau misalnya kita sebagai volunteer ada tanda itu nggak, tanda pengenalnya? Ada tanda pengenalnya juga, di bawahnya tuh ada bagian-bagian
kita boleh masuk ke bagian mana, kita nggak boleh masuk ke bagian mana. Ada aksesnya gitu. Kartu aksesnya ada. Oke, boleh ditunjukin? Kalau itu mungkin ada di rumah. Oh, di rumah. Iya. Kalau ini sebagai? Kalau ini aku dapat kartu TJ-nya, Oh, e-money-nya. oh iya. Oh, ini Masih berlaku. bisa di, oh enggak sebagai ini, sebagai tanda pengenal enggak? Cuman kayak TJ, cuman Iya. TJ aja. Ini waktu dulu OKO Trip ya, sebelum Iya. jadi Jaklingko. Sebelum jadi Jaklingko saya sudah pakai. Oh, udah OKO Trip waktu itu. Iya. Ah. Terus kalau misalkan itu tadi udah ceritanya masih di penempatannya. Terus kayak jam kerja atau misalkan jam beraktivitas itu gimana? Kayak kan tadi ada 3 shift. Ada nggak sih? 3 shift. Waktu ada tuh gimana? Kayak waktu dulu. Jadi masing-masing leadernya itu kita ngerembuk sama-sama lah, Ya. biar ada 3 shift itu. Pagi, siang, sama malam. Kebetulan saya asli Jakarta, saya kebagian Asli. shift pagi. Si pagi. Shift pagi dari jam 2 pagi, jam 2 atau jam 3 sampai sore. Oke. Nanti sampai dari shift siang sampai malam. Yang di shift malam sampai pagi lagi. Putar terus. Jadi 24 jam tuh ada. Jadi 24 jam harus selalu ada. Nah itu dari jam apa si pagi itu dari jam? Macam-macam, kalau saya udah mulai dari jam 3 jam 4 Nah dari jam 3 jam sampai selesai itu ngapain aja tuh? sampai selesai. Kayak direkonstruksi lah. Pagi, kalau saya kedapatan di penerimaan atlet, pas atlet datang saya standby di gate penerimaan masuk. Oke. Iya. Pertama itu. Menyapa atau masing-masing wisma atlet itu kan ada peruntukan atlet untuk bagian mana. Oh, oke. Kayak bagian untuk bukan dari negaranya, China, Oh negara, oke. Vietnam, Malaysia. Nah di tower saya tuh kebagian Malaysia, Filipina, Thailand. Nah kalau ada atlet yang masuk dari Thailand, kita yang mendampingi mereka sampai masuk ke resepsionis, Itu. sampai terima kuncinya. Oke, terus setelah itu? Setelah itu Sampai nanti siang? ada bagian yang kedua, yang di dalam wisma atletnya, itu yang bertugas menjaga. Dan kalau ada yang tanya gimana SIM cardnya untuk di Indonesia, Oke. iya, dan fasilitas-fasilitas di Standby tadi ada yang Standby. pertama penerimaan, yang kedua penerimaan, ada yang standby di wisma atletnya, yang ketiga ada di tugasnya itu muter. muter. Oke. Jika kalau ada yang tersesat atau ada yang mencoba-coba membeli makanan dari luar, itu perlu diperhatikan. Oh, nggak boleh apa gimana tuh kalau beli makanan dari luar? Nggak boleh sebenarnya. Jadi kita udah punya kitchennya sendiri dan ada volunteernya juga di sana. Oke. Semua yang makanan tuh ada di sana untuk atlet 24 jam. Oke, itu kan Dijaga makanannya. jaga itu berjalan berapa lama tuh? Kayak tadi satu shift gitu. Sama kayak kita. Cuma untuk kitchen mungkin nggak sampai 24 jam banget kali ya. Nah itu sebagai volunteernya itu berapa lama? Kayak kita harus nongkrongin atau kita harus ada di wisma atletnya tuh? Waktu itu jadi volunteer berapa lama yang efektifnya lah? Kalau di wisma atlet, dari atlet sebelum datang sampai atlet terakhir pulang bisa 1,5 bulan. Setengah bulan. Iya, kalau untuk seremoni, setelah seremoni selesai atau closing baru pulang. Oh berarti base-nya itu pasti di wisma atlet atau ada penempatan lain gitu ketika misalkan ada pertandingan nggak ada LO, nggak ada itunya, nggak ada singgungan. Kalau untuk atlet keluar dari wisma atlet dia mau tanding, ada lagi LO-nya. Oh beda lagi. Beda lagi, kita benar-benar difokuskan di satu tempat aja. Di wisma atletnya. Di wisma atletnya aja. Jadi biar nggak bingung juga habis dari sini ke sana dicari lagi orang yang nggak ada. Dan setiap ganti shift itu wajib apel dan ada jurnal tugasnya. Oke. Itu harus dilaporkan ke leader. Nah itu kan kira-kira pekerjaan itu kayak gitu sebagai LO, apalagi LO-nya di Asian Games. Terus apa sih kayak motivasi atau misalkan kayak dorongannya gitu pengen jadi volunteer gitu sih? Pertama karena penasaran sih ya orang Jepang asli kayak apa sih. Oke, ketemu nggak akhirnya? Ketemu, ngobrol singkat. Gimana tuh? Coba ngomong bahasa Jepang. Ternyata saya tidak mengerti. Tapi kan ngobrol singkat.
ngobrol singkat hanya percakapan masih bisa oke. Ah. Giliran udah wah Disney Apa ya, itu? saya tahu kapasitas saya. Oh iya. Penasaran. Terus yang kedua. Penasaran. Yang kedua, mereka tuh benar-benar kerja keras untuk latihan. Contohnya jam 3, jam 4 pagi udah mulai lari pagi. Oke. Dan ada hal lucu. Apa itu? Apa tuh? Kecoa di sini katanya gede. Oh, dibandingkan di Jepang. Di Jepangnya. Oh. Dan mereka ketakutan. Ya. Ada juga beberapa minta dibawakan TV. TV yang sebesar apa? Sebesar. Sebesar, oke. Dan mereka beli sendiri. Beli sendiri di sini. Iya. Karena apa tuh? Budaya mereka budaya nonton TV gitu. Itu kalau nggak salah dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi. Iya, dia langsung beli TV. Wow. Untuk yang Malaysia ya beberapa tahu lah secara umum karena mengerti ya bahasa Melayu. Ada yang mencoba membawa makanan dari luar ke dalam. Dan akhirnya sakit perut. Oh, itu ya, maksudnya Ada larangannya berita, tuh iya. beralasan gitu kan. Terus motivasi lainnya selain penasaran tadi? Saya penasaran ya tentunya sertifikatnya dong. Sertifikatnya tentu ya, itu Iya. sertifikatnya tuh kayak ada benefit apa sih dari sertifikat itu, kayak bisa digunakan untuk apa? Pastinya, kan ini levelnya Asia. Jadi kalau udah dapat sertifikat itu dan kita telah melaksanakannya dengan baik, kita udah dipercaya kalau kita mampu mengemban tugasnya. Kalau misalnya ada event-event lain tuh mungkin bisa dipergunakan sebagai portofolionya kita. Betul. Oke. Karena sebelum dapat sertifikat itu kan prosesnya juga panjang ya, dari rekrutmen, dari seleksinya, itu bertahap. Oke, nah sebelum ke nanti bakal ditanya soal rekrutmen dan gimana caranya, itu ada ini nggak sih kayak mungkin apa yang namanya alasan emosional gitu terhadap itu, mungkin apa dari keluarga atau dari apa sih, kayak Asian Games nih atau gimana? Ada sih waktu Asian Games pertama itu almarhum kakek berkontribusi juga. Yang pertama yang sama Soekarno, yang dari Presiden Soekarno itu. Iya, yang proyek gede-gedean bikin infrastruktur. Dia bagian Itu Asian Games keempat nggak sih? Bener nggak sih? Iya, yang pertama untuk Indonesia. Iya, maksudnya Iya. secara apa namanya penyelenggaraan keempat nggak sih? Iya, tahun berapa? 60 sekian. Iya, Ya, ya. belum hadir saya itu. Oh, kakeknya Jadi tim jurnalistiknya. tim jurnalistik dan juga berarti ini nggak sih translate, nggak, maksudnya kayak apakah berbicara bahasa asing gitu dengan Tentu dari mana tuh, bahasa apa kakeknya? sepertinya dia bisa bahasa Belanda, Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Indonesia. Ya udah pastilah bahasa ya. internasional itu lah. Iya. Oke. Terus gimana gitu? Saya juga tahu itu ramai Asian Games dari ibu saya sendiri. Dia ikut tim koreonya tari saman. Ngapain tuh, kayak Ngedampingin anak-anak yang bakalan tampil untuk tari saman secara serentak. oh berarti memang ada apa namanya, Ada background, informasi, iya. maksudnya ada background tari. Kalau mama sih ada, kalau saya tariannya kaku ya. Cukup tahu. Oh, berarti mama juga itu hitungnya apa, volunteer atau? Ikut volunteer juga hitungannya. Oh, itu ikut volunteer juga. Nah, itu kan kira-kira ada alasannya. Terus kalau misalkan sebelum ke nanti caranya tuh, kira-kira keseruannya apa sih? Kayak dari sekian berapa banyak 1,5 bulan. 1,5 bulan ya, 1,5 bulan itu keseruannya apa sih? Keseruannya paling seru pas ukur seragam. Kenapa? Kenapa kok paling seru sih? Seragamnya asli dari 361 kan. Ya 361 derajat Iya. itu. Udah gitu badan saya kecil. Jadi saya berebut untuk yang dapat ukuran XS. Oke, Iya. dapat akhirnya. Dapat, meskipun harus nunggu 1-2 hari lagi. Udah gitu ukuran sepatu juga
karena termasuk kecil, ukuran 37-38, stoknya nggak begitu banyak. Dan itu semua asli. Dari Oke. sepatu, kaos kaki, baju, celana, itu semua dapat. Oke. Terus selain itu keseruannya apa lagi yang memorable tuh dari sebagai volunteer itu? Keseruan lainnya ketika lagi pelatihan-pelatihan, seminar-seminarnya, Oke. dikumpulin menjadi satu tempat. Pernah waktu itu di Gor Ciracas kalau nggak salah. Wah itu seru sih. Ngapain aja tuh latihannya? Dengerin beberapa dari PIC-nya atau bagian-bagian yang lain. Kita tuh ntar nanti di sana jadi apa, terus Ya. ngapain, nilai-nilai olahraga tuh seperti apa, fair play. Kayak gitu ya. ada penyuluhan-penyuluhannya gitu. Itu Iya, berapa lama sih secara latihan? umum. Latihan? Secara bertahap ada kali 3-4 bulan Oke. sebelum eventnya mulai. Karena So- pertama-tama itu yang dicari tes eventnya dulu untuk volunteer, Oke. tes gamenya dulu. Oh, tes game-nya. Tes gamenya mereka biasanya kalau kalian lihat di jalan pakai baju hitam dan ada keunguan. Jadi volunteer yang tes event beberapa ditarik lagi untuk jadi volunteernya 2018 itu. Oke. Kalau selama pelatihan itu apa sih kayak misalkan yang harus disiapin gitu yang dilakuin? Kesehatan sama mental. Kenapa tuh? Karena beberapa teman juga karena terlalu excited, pernah juga ada yang pingsan di dalam tugas. Meskipun kita udah punya tempat kesehatan yang bagus, cuma kan kalau kita sehat, semua berjalan yang lancar. Oke. Selain itu keseruannya apalagi di acara itu? Keseruannya banyak banget bahasa di kuping kita. Oke. Wah, Itu kayak seru wah sekali. banget. Itu wah banget, itu berasa kita bukannya jadi mayoritas tapi jadi minoritas bahasa Indonesia. Iya, di orang Iya. berseliweran tapi bahasa masing-masing ya. Iya, ada bahasa Cina, Cinanya juga ada yang berbeda. Terus bahasa Jepang. Paling bahagia ya dengar bahasa Melayu. Paling bahagia, paling relate gitu. Iya, udah agak tenang itu batin. Berarti miskomunikasinya bakal lebih rendah. Iya. Oke. Nah, tadi kan keseruannya. Sebelum ke tantangannya nih, kayak itu ada konser gitu nggak sih? Kayak Iya, tiap malam. oh iya, Iya, di Gimana itu? Wisma Atlet. Kita dibuat panggung hiburan. Jadi atlet yang mau nyanyi silahkan. oke. Nari silahkan. Kita tim hore boleh. Kita ikutan seseruan juga oke. Dan ada makanan-makanan biasanya di sekitarnya. Kayak prasmanan gitu yang Iya. Mereka paling suka sate. oh paling suka sate. Terus kalau misalnya di acara puncaknya itu volunteer nonton nggak? Beberapa nonton, sebagian besar nonton. Kan nggak mungkin semuanya harus nonton. Oke, kayak Harus ada yang jaga juga. pembukaan dan penutupan gitu. Iya. Oh itu nonton nggak penutupan? Nonton siapa sih? Artisnya siapa waktu itu? Lupa ya Artis Korea waktu gitu nggak sih? Icon. Icon. Oh itu. Iya. Nonton di depan, di Iya. depan. Sarang ya. Oh, love skenario. Wow. Oh, berarti buat Maaf K-popers ya yang para nonton. K-popers, saya bukan K-popers tapi saya ikutan nonton. Oke, nah itu tadi keseruannya tuh. Terus kalau misalkan jadi tantangannya gitu, kira-kira apa sih? Tantangannya beberapa, terutama di negara pecahan Rusia yang belakangnya Nia, Oke. Skalvan, Ukraina. Ukraina, itu Terus? mereka kebanyakan pakai bahasa Rusia. Oke, Iya, bahasa Inggrisnya minim. Disitulah teknologi digunakan. pakai apa tuh? Google Translate Bisa. bisa, karena mereka juga agak kesulitan juga untuk menemukan kosakata bahasa Inggris. Iya. Dan kita juga kesulitan untuk menemukan siapa yang bisa bahasa Rusia. Iya. Begitu juga bahasa China. Kalau China beberapa volunteer ada yang bisa. Tapi yang seru kalau ada yang Arab. Ya Arab gimana tuh? Iya. Ya saat suntuk lah ya kalau ada temen ngomong dengan volunteer yang bahasa Arab dengan atletnya kita bilang amin. Oh.
Jadi hiburan gitu. Jadi hiburan sendiri. Selain dari segi aspek bahasa, mungkin ada tantangan lain kayak aspek stamina gitu. Betul. Gimana? Mereka lebih suka jalan kaki dibanding naik golf car. Oke. Sementara saya lebih suka golf car dibanding jalan kaki untuk nganterinnya. Oh iya. Iya, karena jarak antar tower itu bisa 1 kilo. Kalau udah selesai nganterin kan balik ke tempat. Nah itu olahraga tiap pagi. Itu capek. Maksudnya kayak yang capek banget apa gimana tuh, kayak ngedampingin mereka. Berarti sambil jalan, sambil ngobrol nggak sih atau gimana? Kalau mereka mood ngobrol, kita ngobrol. Tapi kalau mereka suasana hatinya nggak enak, atau mungkin hasil pertandingannya jelek, jangan dipaksakan ngobrol. Kesian. Oh, yeah. Terus kalau misalkan yang paling capek itu karena apa tuh waktu Asian Games? Paling capek kalau atlet ada barang ketinggalan dan dia lupa naruhnya di mana. Pernah ada pengalamannya? Pernah paspor. Gimana tuh? Pas mau ceritanya? pulang, Hmm? udah nyampe bandara atau nyampe mana saya kurang tahu. Iya. Paspornya nggak ada. Ah, Telepon ke Wisma Atlet untuk Iya. diliatin dengan tim resepsionis dan yang lainnya. Ternyata ada, balikin ke sananya lagi. Wow. gimana tuh? Berarti ngambil terus lari gitu, lari-larian. Lari secara harfiah sih enggak, cuma Oke. capeknya itu kayak ini kenapa nggak lebih teliti lagi sih sama barang Barang pribadinya? sendiri, oke. Iya. Terus saking capeknya gimana tuh akhirnya? Saking capeknya kita udah cari, ternyata ada di tas temennya. Ya kayak gitu. Terus nggak ada kayak apa namanya, yang kelelahan gitu, nggak sampai ngedrop gitu? Ada beberapa temen, jadi dia tuh long shift. Kita udah peringatin, kalau misalnya ada kegiatan, izin nggak apa-apa, lebih baik izin. Oke. Kalau ada bentrok dengan kuliahnya, dia juga waktu itu lagi tugas akhir pas skripsi. Kita sarankan satu tim itu di backup aja sama yang lain. Ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa, cuma jaga base camp. Terjadilah, langsung. Kadang nggak pernah jatuh, nggak pernah. Awalnya nggak pernah, tiba-tiba pas lagi jaga langsung jatuh, drop. Akhirnya gimana tuh penanganannya? Digotong, dibawa ke pusat kesehatan. Setelah itu udah kembali Nah, lagi. ada juga yang bandel, makannya pilih-pilih, makan pedes terus, Oke. emahnya kambuh, banyak sih kalau itu. Makanya dia mungkin itu jadi tantangannya ya. Iya. Nah tadi yang udah dibahas gitu, untuk gimana sih cara mendapatkan apa istilahnya sampai keterima tuh gimana sih awalnya? Awalnya coba-coba. Isi formulir, Formulir. masukin N5 sertifikasi bahasa kan apa aja katanya yang punya Oke. ya. N5 masukin, coba-coba. N5 tuh apa? Kalau di Jepang? Jepang ya, Oh, Jepang ada dari N5 yang terendah sampai N1 yang fasih. iya. Ya, coba masuk Berarti berkas dulu. kelas, Terus terus di situ ngisi kayak motivasi kita ikut Asian Games apa, ya. terus kita mau ditempatkan di mana. Oke. Jadi udah langsung penjurusan. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah Tahapannya. itu tes, Tes tulis. Apa tuh? saya lupa isinya apa karena paling cepat saya sih kayaknya di ruangan itu, ya. karena udah pasrah. Karena udah terlalu. Ya udah dapet enggak ya udah Oke, gitu. setelah tes tulis. Wawancara tapi kita melalui diskusi bersama. Apa sih, FGD atau LGD? FGD, Oh, ya. berenam. Berenam. Itu apa topiknya kalau boleh tahu waktu itu? Topiknya waktu itu tentang apa ya? Kayak kita dihadapkan di suatu situasi berbagai macam suku, saat lagi evaluasi nadanya tinggi, banyak yang nggak terima. Oke, itu topiknya kayak gitu. Iya. Ya. Kira-kira nanti. Resolve kita permasalahannya kayak gimana sih nanti? Oke, terus kayak berarti dari kita opininya kayak gimana, terus nanti Iya. resolusinya apa? Resolusi pemecahan masalahnya kayak apa? Ya, konklusinya. Iya, masing-masing memberikan pendapatnya. Iya. Berhubung berlima sudah memberikan pendapatnya, saya orang keenam,
Jadi saya merangkum Simpulkan. semua pendapatnya dan ternyata lolos. Setelah diskusi apa lagi? Setelah Pengumuman. diskusi, pengumuman 1-2 hari kemudian di email. Oh, tes fisik nggak ada tes fisik? Di saya nggak ada sih tes fisik, Ada. nggak ada. Tes kesehatan kayak melampirkan gitu nggak ada. Nggak ada. Riwayat Nggak ada. nggak ada. Nah, kira-kira kayak gitu sih kalau misalkan nanti ada volunteer, entah itu pesta olahraga ataupun mungkin kalau sekarang sih banyak tren-trennya tuh volunteer konser sih. Volunteer konser tuh enak kayaknya. Apalagi sekarang tren volunteer konser tuh udah ada yang difabel juga udah ada sih, kayak volunteer konser untuk difabel kemarin kayak di acara Blackpink atau di Coldplay ya, Coldplay kayaknya udah ada Iya. sih ya, mungkin ini kayak kalau mau coba untuk kegiatan volunteer itu paling PON dulu kalian coba. PON ya. PON tuh kapan sih? Sebentar lagi kapan? Bukannya kemarin udah? Sekarang lagi ini nggak sih, lagi seleksi nggak sih? Iya. Seleksi daerah ya. Coba di PON dulu buat ya lumayan juga kan, tempat tinggal kadang ada. Oke. Nah, terus setelah itu kira-kira sebagai liaison officer tuh apa aja sih yang kira-kira harus dilakukan? Tadi kan waktu seleksinya nih. Nah, kira-kira skill apa aja yang harus dipunyai oleh LO itu? Minimal banget ya, jangan malu. Oke. Iya, kalau bisa sapa duluan. Good morning, how are you? You look so nice. Pokoknya sapa dulu Oke. atlet atau wisatawan asing. Kalau mereka kelihatan bingung, tanyain butuh apa mau dimintain tolong. Oke, berarti ada komunikasi. Ada komunikasinya pertama. Kalau volunteer pemalu, kayaknya jangan jadi volunteer deh. Oke, itu. Terus yang kedua setelah itu Tanggung jawab sama disiplin. tanggung jawab sama disiplin ya. Sama tadi inisiatif barangkali ya. Iya, inisiatif tuh harus pasti ada. Kalau nggak ada inisiatif, jangan jadi volunteer. Selain itu untuk sebagai LO lagi ada skill tertentu nggak yang mesti kuasai? Basicnya sih, kamu mau jadi LO di mana? Kamu pelajari lagi job desk-nya apa, bagiannya apa aja yang diperluin di situ. Oke. Iya. Berarti kita juga seenggaknya tahu agenda dari si orang tersebut ya. Iya, jangan sampai kamu volunteer, misalnya volunteer di Asian Games, dapat di Wisma Atlet, ditanya tempat tinggal Korea di mana sih? Wah, aku nggak tahu, aku bagiannya Malaysia. No. Oke. Berarti harus juga peduli gitu ya. Peduli sama yang lain. Meskipun kita di Wisma Atlet, kita juga ngeliatin nih atlet kita itu nanti venue-nya di mana. Oke. Nanti kalau mereka belum pernah ke sana, mereka kan ada gambaran gitu. Oh, ini tempatnya di sini begini, ini begini. Kadang beberapa atlet juga nanya, di sana panas nggak sih? Ya. Nah, ini kan di pengen tahu podcast namanya podcastnya kan. Nah, kira-kira kenapa sih mungkin sebagai volunteer atau lebih tepatnya sebagai LO ini mesti dipertimbangkan gitu untuk teman-teman yang mau explore gitu sih? Kalau untuk jadi volunteer LO itu pertama pengalaman kalian pasti banyak. Terus kalian bisa bersikap lebih toleran lagi ke teman-teman sesama volunteer, ke sesama pesertanya, eventnya. Karena nggak mungkin kita jadi egois kalau jadi volunteer. Ya. Dan ya bersikap ramah. Oke. Berarti ini layak untuk dipertimbangkan gitu barangkali teman-teman yang memang nyari pengalaman ya? Sangat layak, apalagi kalau untuk jadi bagian garda terdepan seperti FO. Oh, FO. Front office. Oke. Nah. Mau jadi customer service. Oke, berarti yang sifatnya apa sih namanya, hospitality gitu nggak sih? Hospitality face to face. Ya. Oh, oke. Mantap sih. Apalagi kita yang ya masih di fase sekolah gitu, masih kuliah gitu, sangat recommended banget ya. Iya, boleh kupu-kupu saat kuliah, tapi kan kegiatan luar kita juga ikut. Oke, sebelum itu satu pesan untuk orang yang masih eksplor, masih nyari tahu lah. Coba aja semua kegiatan, nanti kamu nemu tempat yang pas tuh kamu ada di mana. Oke. Kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak tahu kamu cocoknya di mana.
Oke, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Kak Ada telah mengisi salah satu episode di podcast ini. Ya itu teman-teman mungkin bisa di inilah maksudnya eksplor aja gitu. Nanti juga akan ketemu sendiri gitu lah. Ketemu Terima sendiri. kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.